Why? Kok ini berjalan, ini tiba-tiba meloncat? Ada apa sih? Seharusnya Satgas itu selain memunculkan angka tracing positif segini, sakit segini, masuk rumah sakit segini. Nah, itu mestinya juga ada bahwa yang berasal dari yang sudah divaksin segini. Angka-angka itu mestinya bicara. Ya, PPKM darurat tetap dijalankan, tapi di dapurnya Menkes itu mengolah data-data sebelum meledak dan setelah meledak. Banyak faktornya, so that's why untuk persoalan peningkatan ini kita teliti yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Realita TV di acara Sarita Sarinya Berita. Bagaimana kabarnya? Ini hari pertama PMKM darurat begitu ya. Biasanya kalau weekend kita biasanya nge-mall begitu ya, orang Indonesia suka nge-mall. Hari ini kayaknya harus libur dulu ya, diam di rumah sambil nonton acara Sarita ini ya. Karena kita juga masih membahas ini soal corona juga. Saat ini kita sudah terhubung ini dengan mantan Menteri Kesehatan Ibu Siti Fadila Supari. Assalamualaikum Bu. Ya, waalaikumsalam Mbak Rahma Sarita yang cantik. Luar biasa Bu, sehat ini Bu? Alhamdulillah, insya Syukur Allah ya. sehat. Ini Ibu Siti Fadila Supari ini bisa dikatakan mantan Menteri Kesehatan yang paling diingat publik ya, kayaknya begitu. Paling diingat. Kalau saya ingatnya dengan Bu Siti ini, waktu itu saya masih di TV One, tahun 2009 atau 2008 ya itu ya. Bu Siti sidak ke laboratorium Amerika, Namru waktu itu ya. Sidak nggak ditemuin sempet kan, tapi wah Ibu langsung sempat nutup Namru ya Bu ya waktu itu. Waktu itu belum, Namru itu saya tutup tahun 2019. 2009. 2009, waktu sidak sebelumnya ya. 2009. Enggak, sidak itu tahun 2008. Oh. Saya tutup setahun kemudian. Setahun kemudian, karena kenapa itu Bu? Lah, ya kan itu wacana, itu baru wacana sebetulnya 2008. Udah mendunia. Saya sudah diberi selamat oleh pimpinan-pimpinan negara-negara yang mungkin tidak senang dengan Amerika kali gitu ya, pada telepon congratulations. Padahal itu hanya satu berita begitu. Saya belum menutup kan ada prosedurnya. Nah, itu belum. Prosedurnya yang benar adalah pada tahun 2009 yang saya diam-diam. Nggak ada orang tahu. Iya, akhirnya berhasil ditutup. Waktu itu sempat heboh karena Bu Siti Fadila ini sidak begitu ya, tanpa pemberitahuan langsung datang ke laboratorium Namru. Kelabakan ya, nggak boleh masuk sempet itu ya, dikunciin. disuruh nunggu sampai 10 menit, padahal itu waktu itu menteri loh ya, menteri disuruh nunggu. Ya tapi ya ini ditemuin satpam, luar biasa ini. Akhirnya sekarang laboratorium itu sudah berhasil ditutup dan sekarang sudah tidak ada lagi ya Bu ya, laboratorium Amerika atau Cina atau mana Bu? Insya Allah tidak ada. Tidak ada yang Namru, tidak ada. Tidak ada yang Namru ya, karena waktu itu dicurigai bukan hanya mengembang untuk kepentingan-kepentingan lain juga begitu ya Bu ya. Jadi, untuk mengembangkan penyakit-penyakit tropis, kemudian katanya nanti kita harus beli vaksinnya di mereka, begitu ya Bu ya, dikhawatirkan. Ternyata enggak ya, udah pokoknya sudah ditutup. Saya hanya mengembalikan kedaulatan saja. Tapi Bu, kedaulatan kita. Kedaulatan Indonesia kan negara merdeka. Terus kok di dalam negara ada negara gitu. Iya, bahkan menterinya aja nggak boleh masuk. Oke. Tapi Bu, ini sebelum ngomong corona, saya nanya dulu ini Bu ya, sudah berhasil nutup Namru, tapi
menyesal nggak Bu ya? Jangan-jangan gara-gara itu ibu mondok 4 tahun ini di penjara. Menyesal menyesal telah menutup, ya enggak lah, bersyukur. Walaupun saya harus di penjara, bersyukur bahwa saya telah, karena waktu itu, detik itu tidak bisa dilakukan oleh orang lain kecuali saya. Jadi mau nggak mau, dan ya itulah yang namanya takdir, ya harus saya, dan konsekuensinya ya memang. Langsung di reshuffle ya waktu itu Bu? Enggak. Nggak langsung. Karena saya menutup resmi, itu kan tidak resmi menutup. Saya dipanggil presiden, emangnya kamu mau nutup? Enggak, saya cuma mau sidak aja, dikabarin begitu gitu loh. Saya mau sidak, dikabarin mau nutup. Nah lo, jadi terkenal banget bahwa saya akan nutup sampai ke luar negeri. Sampai saya diteleponi wartawan dari luar. Nah itu lucunya begitu, padahal saya nggak mau nutup, saya itu cuma mau sidak. Tapi yang membuat berita itu adalah wartawan. Mereka menanyakan pada Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri bahkan Panglima, apakah bapak-bapak setuju kalau Menkes menutup Namrullah? Semua setuju. Padahal siapa yang mau nutup? Saya waktu itu belum bisa nutup. Tapi akhirnya kenapa ditutup Bu? Akhirnya kenapa ditutup? Ya saya mencari jalan bahwa dengan elegan, menutup dengan elegan, dengan endorsement pemerintah Amerika, jangan sampai pemerintah Amerika tersinggung dan sebagainya. Dan itu penutupan itu adalah ya kerjasama lah dengan mereka, tolong ditutup. Artinya secara legal lah menutupnya sehingga legal dan diakui oleh Amerika. Oke. Itu sekilas tentang flashback Bu Siti Fadila Supari, di samping banyak lagi lainnya ya Bu ya, yang vaksin, yang macam-macam Bu ya. Pokoknya. Nah sekarang ini kembali Indonesia dihadapi oleh pandemi sudah 1,5 tahun ya Bu ya. Kita sempat berharap ketika vaksin, wah semua pada berebutan vaksin ya Bu, ngantri. Saya juga sudah divaksin, semua pada ngantri meskipun komunitas-komunitas ya, saya ikut komunitas wartawan waktu itu. Ada yang komunitas dokter, ada guru, semua sudah divaksin. Tapi pertanyaannya setelah komunitas-komunitas dan manula ke atas ya, 50 ke atas divaksin, kalau menurut Jokowi 42 juta sudah divaksin. Tapi kata datanya di bawah itu katanya. Berapa sih Bu sebenarnya kalau Ibu tahu? Enggak. Ya, kalau dari tulisannya Bu Nadia dari Kemenkes itu baru 13. Tapi Pak Jokowi 40 juta mungkin targetnya ya, target. Enggak, di tweetnya bilang sudah, klaimnya sudah katanya. Saya nggak tahu, sudah. Saya sendiri nggak menghitung. Barangkali Bu Rahma menghitung. Saya nggak tahu. Yang jelas sempat ramai di Twitter. Ini kok jauh sebenarnya jumlahnya. Tapi yang pasti sudah jutaan lah ya yang divaksin. Harapannya kan menurun. Tapi yang terjadi apa nih Bu? Tambah kita puncak-puncaknya bahkan tertinggi dari pertama kali awal pandemi. Nah ini mengapa nih Bu? Setelah divaksin kok tambah banyak? Ini kalau saya sebagai Menteri Kesehatan, saya akan berpikir, why kok ini berjalan, ini tiba-tiba meloncat. Ada apa sih? Kalau India jelas karena ada gangga, ya kan? Kalau kita mudik sudah lewat. Ada apa dong kok tiba-tiba meningkat begini? Nah, fenomena yang berbeda bila dibandingkan dengan pada waktu bulan Desember dan Januari, itu fenomenanya yang berbeda adalah vaksin. Satu, tindakan yang berbeda terhadap komunitas itu hanya vaksin. Coba lainnya apa? Kalau dikurung kita pernah di PPKM mikro, ya. PSBB, kemudian PKM, kemudian PKM mikro, kemudian sekarang PKM darurat. Nah kalau dilihat ke flashback ke belakang, dulu pada waktu PSBB itu malah nggak setinggi ini. Gitu. Nah kenapa sekarang justru sudah divaksin, sepertinya angkanya melonjak. Apakah itu kebetulan atau tidak? Nah ini namanya suatu kejadian luar biasa seharusnya. Dan seharusnya Kemenkes harus sigap mencari
data. Kenapa sih? Nah, untuk mencari data itu sebaiknya, ini usulan saya atau urun rembuk saya, coba cari secara ilmiah data-data sebelum divaksin atau sebelum vaksinasi berjalan dibandingkan dengan setelah vaksinasi jalan. Kira-kira angka kesakitannya naik, angka kematiannya naik, atau dua-duanya naik. Jadi angka kesakitan itu namanya morbidity, angka kematian itu mortalitas. Jadi di sini kita akan bisa melihat apa perbedaannya setelah di. Kalau sekarang dua-duanya naik kan, Bu? Ya, baik meningkat. Mestinya mestinya yang meningkat itu hanya yang positif angka kesakitan ya. Kan banyak itu yang sudah divaksin kemudian positif, itu biasa dan tidak menjadi, kalau sakit juga tidak berat gitu, tidak meninggal gitu. Kalau habis divaksin itu positif ya itu biasa bahwa itu, tapi tidak sangat berat itu. Nah ini jumlahnya positif naik, jumlahnya yang meninggal juga naik. Nah itu menurut saya harus diteliti betul. Jadi perbedaannya apa pada waktu tidak naik dan pada waktu naik. Nah di sana nggak ada vaksin, di sini ada vaksin. Di sana ada kerumunan, di sini juga ada kerumunan, misalkan gitu. Nanti pada analisa statistik akan muncul faktor mana yang paling mempengaruhi. Kalau faktor mana yang paling mempengaruhi itu muncul, maka cara kita mengatasi ledakan ini akan lebih tepat dan cepat gitu. Kalau sekarang pemerintah mengadakan darurat PPKM, itu it's okay. Maksudnya adalah mengkat kontak, supaya orang tidak kontak dengan orang yang kena. Nah, itu juga sudah menurut saya itu sudah betul ya. Tapi kita harus mencari penyebab yang utama. Ya, PPKM darurat tetap dijalankan, tapi di dapurnya Menkes itu mengolah data-data sebelum meledak dan setelah meledak. Apa perbedaannya, apa faktornya yang kira-kira menyebabkan terjadinya ledakan ini, pasti akan ketemu. Ya, tapi ini Bu, sempat sebelumnya kan diberitakan ya bahwa kalau divaksin memang masih bisa positif, tapi nanti gejalanya tidak parah begitu. Pada kenyataannya banyak yang masuk ICU, bahkan yang meninggal juga banyak sudah divaksin Bu. Kolega saya, teman. Nah, ini jadi yang ya Tante. Nah, ini jadi yang benar yang mana nih Bu? Ya, bukan benar atau tidak, tapi tidak pernah ada angka yang muncul. Seharusnya Satgas itu selain memunculkan angka tracing positif segini, sakit segini, masuk rumah sakit segini. Nah itu mestinya juga ada bahwa yang berasal dari yang sudah divaksin segini. Angka-angka itu mestinya bicara. Jadi apa namanya, kita jujurlah dengan, kan ini untuk bangsa dan negara, bukan untuk perseorangan, dan nggak ada seorang pun yang pengen ini lebih parah. Semua orang kepengen ini lebih baik. Nah, kalau angka-angka itu keluar dengan baik, maka saya kira para cendekiawan, para ilmuwan akan merubung, ayo kita selesaikan bersama dengan cara yang saintifik. Nah, itu. Jika sudah ada data yang akurat, maka bisa dianalisa akar permasalahannya, begitu ya Bu ya? Iya. Sementara data yang sudah divaksin aja simpang siur. Ya, apalagi data yang ini Bu ya, jumlah yang divaksin aja ada yang presiden bisa bilang 42 juta, ada yang bilang ini ya mungkin nanti ada klarifikasi. Pasti ada ya, klarifikasi kan. Nanti ada klarifikasi biasanya. Tetapi ini nanti dianalisa akar masalahnya apa. Tapi sebelumnya ini pemerintah sendiri kalau tidak salah ya Bu ya, mensosialisasikan bahwa nanti kalau sudah divaksin akan tidak parah. Apakah ini akar permasalahannya salah satunya sehingga orang teledor merasa dirinya sudah vaksin begitu? Dan itu semua harus diteliti. Kalau saya ngomong ya sama aja, saya kira-kira doang. Mungkin orang terlalu pede sudah divaksin tuh nggak mau pakai prokes. Mungkin juga orang
tidak disiplin, udah biasa dengar tetangga sakit, tetangga mati biasa. Itu juga bisa, udah kebal. Yang penting sekarang saya mau cari duit, perut saya lapar, nah itu juga bisa. Jadi masyarakat jenuh itu juga mungkin. Semua itu harus kita explore dengan cara-cara yang saintifik. Jadi hasilnya bisa dipertanggungjawabkan untuk bisa membantu negara ini untuk kembali normal kembali. Iya, tapi Bu jadi penasaran juga nih, orang jadi bertanya-tanya, kita disuruh vaksin, tapi masih bisa kena, masih bisa meninggal juga. Lah lantas apa gunanya vaksin nih Bu? Lah memang vaksin ini maksud pemerintah bukan untuk perorangan saja, tapi untuk herd immunity. Herd immunity itu kalau 70% dari populasi itu sudah mempunyai titer antibodi yang tinggi-tinggi. Lah padahal kita tidak tahu orang yang sudah divaksin itu titer antibodinya tinggi apa tidak. Itu yang saudara saya sudah divaksin 2 kali dengan Sinovac, dihitung titer antibodinya cuma 10. Lah, dia ketakutannya bukan main. Bagaimana ini kok cuma 10 lah, salahnya kamu mengukur antibodi, kamu jadi takut, saya bilang. Nah, itu sebetulnya itu. Jadi 70% dari populasi Indonesia ini sudah kebal, maka 100% akan tertolong. Ini mengacu kenapa kok begini? Ini belum pernah dilakukan di dunia. Tapi ini kita belajar dari Spanish flu yang 100 tahun yang lalu itu ada suatu bencana wabah flu yang kemudian di Teknowai itu lama-lama reda sendiri. Dan redanya itu terjadi ketika 70% orang itu menjadi kebal. Lah kebalnya mereka alami, bukan dari vaksin, tapi kena terus hidup. Ini apa tuh hidup. Jadi bukan karena vaksin. Nah, ini ditiru oleh abad sekarang, bukan Indonesia loh, seluruh dunia nih loh, untuk mencapai herd immunity itu pakai vaksin. Padahal setiap vaksin mempunyai efikasi yang berbeda-beda. Tidak ada yang 100%. Itu. Tapi Bu, ya kalau dilihat misalnya di Amerika nih, pakai Pfizer, jumlahnya bisa turun kan. Di Amerika sekarang udah nggak harus pakai masker double-double kan, sudah lebih longgar begitu. Di kita malah boro-boro buka masker, malah disuruh double sekarang kan maskernya. Jadi sepertinya negara-negara yang memakai vaksin Sinovac masih parah begitu. Sementara yang Pfizer bisa turun. Wah, itu suatu pertanyaan yang sangat sulit untuk dijawab tanpa data. Saya nggak mempunyai data kenapa Amerika turun, kenapa kita tidak turun dengan Sinovac. Saya tidak berani mengambil kesimpulan kalau saya tidak mempunyai data yang bagus. Apakah betul di Amerika turun, ataukah dia berhentikan tracingnya? Itu bisa saja tracingnya dihentikan, yang sakit langsung ke rumah sakit. Dia negara yang lebih maju, rakyatnya lebih ngerti. Jadi bisa saja seperti itu. Dan rakyatnya sudah muak untuk disuruh-suruh untuk pakai masker dan sebagainya. Maka mereka begitu. Jadi saya tidak tahu persis data yang dari Amerika. Jadi tidak bisa kita bandingkan, karena saya juga tidak tahu persis data dari Indonesia. Apakah karena Sinovacnya? Apakah karena rakyatnya yang abai karena merasa sudah divaksin terus tidak pakai prokes. Nah, kita nggak tahu karena harus ada penelitian lagi ya. Jadi nggak kira-kira ya Bu ya, namanya sains. Ya, tapi Bu kembali lagi ke flu Singapura, flu Spanyol. Flu Spanyol itu kan 2 tahun saja Bu ya kan pandeminya, ada 2 kali. Tapi iya kayaknya lebih deh, bukan 2 tahun aja, karena dan waktu itu kalau nggak mati ya hidup gitu aja. Nah, yang hidup itu mempunyai daya tahan yang tinggi gitu. Karena kita ini sudah 1,5 tahun, ya, tapi kok nggak ada tanda-tanda akan membaik gitu loh. Kadang ntar lagi 2 tahun. Karena ada mutasi. Kalau dulu nggak ada mutasi, mutasinya itu mutasi yang alami itu seharusnya lebih lemah, bukan lebih ganas.
Nah, Hmm. ini kenapa kok mutasinya itu Lebih ganas, lebih cepat, lebih kuat. kalau alami seharusnya lebih lemah. Ini artinya ada indikasi bahwa mutasi ini tidak alami. Saya tidak berani mengatakan begitu karena saya tidak mempunyai data. Seharusnya kalau mutasi alami itu tampilannya tidak lebih ganas, malah lebih lemah. Karena mutasi itu sebetulnya adalah proses adaptasi dari virus untuk bisa nempel pada inangnya. Inangnya itu kita. Kalau dia nempel, inangnya mati. Nempel, inangnya mati, maka dia juga akan mati. Tapi dia lama-lama merubah dirinya supaya inangnya tidak mati. Nah, jadi sebetulnya kalau itu alami, itu tidak tambah ganas. Nah, unbelievable setelah saya melihat angka-angka, setelah saya melihat rumah sakit, ya Allah, itu menumpuk pasien yang banyak sekali. Dan kemudian ada pergeseran lebih muda yang kena, malah yang tua-tua, nenek-nenek itu enggak terlalu banyak karena mungkin nenek-nenek, kakek-kakek udah enggak berani keluar rumah. Nah, kalau yang keluar itu yang usia produktif, nah itu sekarang banyak korbannya yang usia begitu. Jadi ya saya kaget, loh kok ternyata tambah ganas gitu. Oh, karena Tampilannya kok tambah ganas. karena mutasi pada umumnya adalah upaya virus beradaptasi agar inangnya tidak meninggal sehingga dia bisa tetap dapat inang, begitu ya Bu ya. Tapi begini Bu, kembali lagi ke masalah negara-negara lain ini dibandingkan. Di Singapura misalnya, itu sudah menyatakan udah dianggap flu biasa begitu. Indonesia apakah bisa seperti itu? Seharusnya bisa asal terbuka, transparan. Jadi gini, itu kita bisa belajar dari Singapura. Kenapa Singapura begitu berani untuk mengatakan itu? Memang kita harus siap untuk hidup bersama COVID. Jangan mengharap COVID hilang. Ayo kita hidup bersama COVID. Boleh ketularan tapi tidak akan mati. Nah gitu. Nah, kita bergerak bersama-sama antara rakyat dan pemerintah. Rakyat ya disiplin, pemerintah juga mengampu apa-apa yang rakyat tidak bisa mengadakan. Misalkan obat-obatan, sekarang ada obat ivermectin yang mudah-mudahan ini menjadi jalan keluar. Karena waktu di India ivermectin itu sangat dahsyat itu. Nah, dan di mana-mana daerah mana-mana pun sudah membuktikan bahwa itu berefek menyembuhkan. Karena vaksin itu di dalam sejarahnya saya berkali-kali mengatakan tidak bisa menghentikan pandemi. Yang bisa menghentikan pandemik itu adalah obat-obatan pada waktu mereka dirawat di rumah sakit sehingga case fatality rate-nya turun. Nah, case fatality rate inilah yang mesti menjadi tumpuan atau fokus dari pemerintah supaya case fatality rate itu minimal kalau bisa 0. Nah, kalau ketularan cuma ketularan doang tapi tidak parah dan tidak mati, ya nggak apa-apa toh kayak flu. Sakit flu aja Mbak Sarita masih siaran sambil pilek-pilek dikit gitu. Lah itu nantinya seperti itu jadi kayak flu biasa. Ya, tapi gimana Bu kenyataannya malah meninggal banyak. Nah, ya itu namanya berproses. Ya makanya harus diketahui penyebabnya utama. Maka saya mengusulkan tolong diteliti kenapa kok ini kematiannya meningkat, kemudian morbiditasnya juga meningkat ketika vaksinasi berlangsung mulus. Sekarang kan mulus vaksinasi, semua orang berduyun-duyun divaksin, kok malah meningkat gitu. Ada hubungannya enggak? Nah itu harus ada bukti ilmiah. Bukan untuk siapa-siapa, jawabannya itu untuk kita, untuk bangsa kita, untuk memperbaiki diri. Jangan biasanya pejabat kita itu defense gitu. Oh itu karena mungkin juga karena baru 13 juta atau baru 40 juta, belum 100 juta. Mungkin juga, tapi itu harus pendapatan dari data-data
yang scientific. Itu yang saya pengenkan. Jadi kita tidak coba-coba karena bangsa kita itu 270 juta, jangan coba-cobalah gitu. Jadi yang jelas dan tegas. Kalau saya lihat usaha pemerintah sudah oke banget, udah on the track. Dia bikin PPKM darurat yang berfokus pada RT. Itu bagus, itu bagus. Saya setuju daripada lockdown. Nah, lockdown itu repot itu, konsekuensinya macam-macam dan kita tambah terpuruk nanti. Kalau PPMK darurat ini kalau kita disiplin, insya Allah juga akan mereda. Tapi selain mereda kita harus menemukan apa masalahnya gitu. Dan masalah itu untuk jangka panjang supaya kita secepatnya bisa mengendalikan COVID. Untuk menghilangkan COVID terlalu tinggi, mengendalikan COVID seperti flu biasa. Kalau ngelihat corona ini saya heran ya Bu ya. Kita baru viral begitu ya di Cina yang pusat awalnya corona udah mengadakan wisuda ribuan pesertanya, lomba maraton tanpa masker. Lah kok kita kayak gini, ini apa sih sebenarnya yang terjadi? Ya kalau tanya pada saya ya saya nggak bisa jawab itu kenapa kok di negara kita seperti ini. Ya banyak faktornya. So that's why untuk persoalan peningkatan ini kita teliti yang benar. Meneliti itu loh. Hal-hal yang sudah dicatat sama Satgas sebelum meledak dan setelah meledak. Apa yang terjadi sebelum dan sesudah. Nah itu nanti akan keluar faktor-faktor yang penting. Dan faktor-faktor yang penting itulah menjadi fokus pencegahan kita. Ya karena kita memang sering ini ya Bu ya, kayak terlalu sering jump to conclusion gitu ya. Maksudnya tiba-tiba tiba-tiba katanya ini apa nggak usah pakai masker, ternyata dari dulu tiba-tiba apa kalung apa, jadi kayak selalu tanpa melalui penelitian dulu begitu ya. Nah ini sebetulnya untuk kita semua, bukan kita menyalahkan, bukan kita nyata kurang ini kurang itu, bukan. Saya urun rembuk. Ayo dong diteliti secara saintifik. Dengan saintifik nanti kita akan muncul, akan tahu ada faktor utama yang mesti kita selesaikan. Nah kalau kita menemukan faktor utama itu, insya Allah kita kayak Amerika langsung bisa terbang kembali. Kalau prediksi Bu Siti ini sampai kapan sih? Ini sudah 1,5 tahun loh Bu. Kira-kira ini kita bisa, apa kita harus begini terus atau gimana? Kira-kira ke depannya kita seperti apa? Menurut saya jangan mengharap bahwa kapan COVID berlalu saya akan berlari. Jangan begitu. Berlarilah. Selama ada COVID, tapi jagalah diri Anda. Ada beberapa tips yang menurut saya itu adalah hidup damai bersama COVID. Jangan menunggu COVID harus hilang. Jadi supaya ekonomi kita juga cepat jalan. Ayo ekonomi kita jalan, walaupun keadaannya. Ya tapi sekarang kita malah nggak boleh semuanya Bu, mall ditutup, sekolah nggak boleh, ibadah. Sampai tanggal 20 Mbak Sarita, mudah-mudahan setelah tanggal 10, 20. Makanya selama tidak menemukan penyebab yang jelas, penyebab yang akar permasalahannya ya. Akar permasalahannya, maka akan terus nanti tiba-tiba PPKM darurat 2, darurat 3 terus itu terus. Karena memang tidak ada hal yang baru untuk diatasi gitu. Nah, ini makanya saya di dalam ini wawancara ini sangat ingin menitipkan itu. Carilah permasalahannya, akar permasalahannya kenapa terjadi ledakan ini. Jangan terus menyalahkan bahwa perilaku masyarakat ini apa karena rakyat tidak disiplin. Nah, itu jadi variabel yang mesti kita hitung. Benar nggak karena itu? Gitu. Kebanyakan itu menjadi sampah ya. Karena perilaku rakyat yang ugal-ugalan, karena ini mesti gitu. Nah untuk saya jangan begitu, itu dipakai variabel untuk menghitung benar nggak karena itu. Kalau memang itu ya kita lakukan usaha yang lebih detail lagi gitu.
Jangan sampai kita sudah dibatasi, tapi nggak turun-turun juga gitu kan. Karena ternyata bukan itu penyebabnya. Wah, akar permasalahan, ada penyebab variabel lain begitu ya. Jadi variabel utamanya yang paling dominan itu. Baik, ini luar biasa Bu Siti Fadila Supari yang tetap aktif, tetap seger begitu ya Bu ya, meskipun baru keluar, nggak perlu ya. Iya, dari gua. Dari gua Dari kawasan dan di muka. Kawasan di Dari muka. kawasan. Ya, dan sudah aktif ya Bu, mengajar juga. Tadi saya hubungi katanya, oh saya mengajar, masih dosen Bu? Ya masih bantu-bantu dikit. Ngajar di FK begitu ya Bu ya? Wah hebat ini Bu Siti Fadila Supari kayaknya. Ya, tapi sudah pensiun, saya pensiun, umurnya pensiun. Tapi daripada saya bengong, ya ikut-ikutan, ikut konferensi, ngikutin aja. Kalau pas yang ini saya kan di prevensi kardiovaskuler, lah saya selalu ngikut kegiatan-kegiatan pendidikan di situ. Kan saya juga ada di situ. Terus daripada tidak ngapa-ngapain, di rumah terus kan bosen banget ya. Tetap produktif gitu ya Bu ya, luar biasa. Ya mudah-mudahan sehat terus Bu ini. Terima kasih sudah bergabung, sudah berbagi ilmu lah dengan para pemirsa Realita TV. Terima kasih sekali lagi. Jadi tetap produktif ini kayak Bu Siti Fadila Supari ini ya. Dan saya mau nitip bahwa ada YouTube saya. Isinya ada serba-serbi tentang COVID. Oh. Namanya Siti Fadila Supari Channel. Oh. Ya, ayo subscribe ya Siti Fadila Supari Channel begitu. Waduh, aktif YouTube channel juga luar biasa ini Bu ya, produktif terus ini ya. Oh, enggak, penjara tidak menghentikan ya Bu ya. Ya. Penjara tidak mampu menghentikan Bu Siti Fadila Supari rupanya. Tetap ya Bu ya, tetap bersuara. Terima kasih sekali lagi. Dan terima kasih juga sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa subscribe dan komen. Saya Rahma Sarita. Jangan lupa jaga kesehatan ya, jaga imun begitu ya. Bagi yang sudah positif COVID, terus berjuang agar kuat menghadapinya dan segera berlalu. Ya, itu aja ya. Saya Rahma Sarita. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.